Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Seorang janda memang selalu dipandang rendah oleh orang-orang yang ada di sekeliling. Padahal semua wanita tidak ingin jika harus menjanda. Apalagi harus selalu kuat dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang harus dilewati sendirian, serta harus tangguh dan tahan banting menghidupi anaknya. Seperti yang dialami oleh Bu Emma, dia merupakan seorang janda anak satu. Usia Bu Emma sudah menginjak kepala 4, dan anaknya juga sudah besar, berusia 15 tahun. Mereka tinggal bersama dengan kedua orang tua Bu Emma. Bu Emma bercerai dengan suaminya karena ada masalah dalam rumah tangga yang mengharuskan bahtera rumah tangganya hancur seketika. Diduga saat itu suami Bu Emma berselingkuh dengan wanita lain dan ketahuan oleh Bu Emma sendiri. Saat itu juga suaminya malah memilih wanita lain dan menceraikan Bu Emma tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Amel, anaknya yang tahu kedua orang tuanya bercerai, dia sangat sedih dan terpukul akan itu. Karena dia harus hidup broken home karena ulah kedua orang tuanya sendiri. Amel jadi tidak semangat pergi ke sekolah. Dia lebih sering menyendiri karena merasa tidak ada yang peduli dengan dia. Padahal Bu Emma sibuk bekerja berjualan di warung untuk menghidupi Amel, anak kesayangannya. Bu Emma membuka usaha warung kecil-kecilan di pinggir jalan setelah bercerai dengan suaminya. Karena dia harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi dirinya dan juga anaknya. Apalagi sekarang dia ikut dengan orang tuanya. Warung Bu Emma alhamdulillah selalu ramai pembeli. Kebanyakan yang membeli di warung makan Bu Emma itu adalah sopir-sopir truk yang lewat di jalan raya dan mampir makan di warungnya. Karena memang warung Bu Emma sangat strategis, apalagi tidak ada saingan lain di samping warungnya. Jadi membuat warungnya itu ramai, tidak ada pesaing. Mungkin bisa dibilang ada, tapi jaraknya sangat jauh dengan warung makannya Bu Emma. Karena parasnya Bu Emma yang walaupun sudah kepala 4 tapi dia masih terlihat cantik. Bahkan bentuk tubuhnya juga terawat seperti anak gadis, membuat para sopir itu menggoda Bu Emma. Padahal kebanyakan para sopir sudah memiliki keluarga. Bu Emma juga cuek, tidak terlalu menanggapi godaan sopir-sopir itu. Bu Emma di warungnya dibantu oleh keponakannya untuk bantu melayani pembeli. Karena tidak mungkin jika Bu Emma harus mengerjakan semuanya sendiri. Suatu ketika, ada salah satu sopir truk yang datang ke warungnya dan keadaan warungnya masih sepi. "Mbak, saya pesen nasinya sama es tehnya ya," ucap Pak Ruli. "Nasinya mau pakai apa, Pak?" tanya Bu Emma. "Pakaikan sama sayur sambal saja, Mbak." "Kok panggil saya Mbak sih, Pak? Saya kan sudah tua." "Ah, masih terlihat muda kok, Mbak," jawab Pak Ruli. "Panggil saya Bu aja, Pak. Yang lain juga panggil saya Bu kok, Pak." "Sudah, nggak apa-apa, saya panggilnya Mbak aja ya." "Ya udah, terserah saja," kata Bu Emma. Bu Emma pun kemudian menyiapkan pesanan milik Pak Ruli dan beberapa saat kemudian pesanan itu diberikan kepada Pak Ruli. "Ini Pak, silakan." Saat itu tiba-tiba saja Pak Ruli mengajak ngobrol Bu Emma. Kala Bu Emma duduk di bangku samping Pak Ruli. "Masakannya enak banget, Bu." "Bapak baru datang ke sini ya, makanya baru tahu," ucap Bu Emma. "Iya, Bu, kayaknya saya bakal jadi langganan nih datang ke warung." Bu Emma pun hanya tersenyum ramah kepada Pak Ruli. Beberapa saat kemudian tiba-tiba ada beberapa sopir yang datang untuk makan di warung Bu Emma. Bu Emma pun menyambut dengan baik para pelanggannya itu. Karena sudah semakin ramai, Bu Emma jadi sibuk dan tidak sempat lagi untuk bicara dengan Pak Ruli. Saat itu Pak Ruli yang sudah selesai makan langsung pulang karena tempatnya untuk gantian dengan yang lain. Semakin siang semakin ramai sekali warungnya Bu Emma. Dan saat itu keponakan Bu Emma yang bernama Sinta juga ikut sibuk melayani para pembeli yang datang. Sore hari pun tiba dan saat itu Bu Emma langsung membereskan dagangannya karena sudah habis semuanya. Perjalanan ke rumah cuma sekitar 10 menitan saja karena memang dekat. Sesampainya di rumah terlihat Amel tengah duduk di depan teras rumah sembari menatap layar ponselnya. "Assalamualaikum,"
Waalaikumsalam, jawab Amel cuek. Kamu sudah mandi, Mel? Udah bu, ibu kok sudah pulang? Iya, alhamdulillah, sudah habis semua dagangannya, Mel. Dan saat itu Bu Emma langsung masuk ke dalam rumah untuk mandi karena tubuhnya sudah lengket dan capek. Malam harinya, Bu Emma sibuk mengiris bumbu-bumbu untuk masak besok pagi. Sementara Amel sedang sibuk mengerjakan tugasnya dari sekolah. Mel, nanti kalau tugasnya sudah selesai bantuin ibu ya. Iya bu. Setelah selesai mengerjakan tugasnya, Amel pun langsung beranjak ke dapur menghampiri Bu Emma untuk membantu mengiris bumbu-bumbu. Mana bu yang belum? Ini tolong kupaskan wortelnya ya. Iya bu. Dan saat itu Amel langsung membantu apa yang sudah diperintahkan oleh ibunya. Gimana Mel, tadi kamu di sekolah? Tadi bu guru nagih uang SPP bu. Udah nunggak berapa bulan sih Mel? Sudah 3 bulan bu. Ya udah, ibu ambilkan dulu ya uangnya. Bu Emma langsung beranjak bangkit masuk ke dalam kamar untuk mengambilkan uang. Beberapa saat kemudian Bu Emma pun kembali. Ini uangnya Mel, nanti kamu simpan ya, ucap Bu Emma sembari memberikan uang kepada Amel. Beberapa hari ini warung Bu Emma ramai terus, jadi Bu Emma bisa membayarkan uang SPP bulanan Amel yang sudah nunggak itu. Singkat cerita, siang harinya saat di warung, Pak Ruli datang lagi ke warung untuk makan siang. Silakan Pak, mau makan apa? Tanya Bu Emma. Seperti kemarin saja ya Bu. Oh iya Bu, namanya siapa ya? Bu Emma Pak. Kalau saya Pak Ruli Bu. Pak Ruli saat di warungnya Bu Emma mengaku seorang duda padahal beliau sudah beristri. Suaminya di mana Bu? Saya janda Pak, jawab Bu Emma. Oh sama dong kalau gitu, saya juga duda. Jangan-jangan kita cocok, goda Pak Ruli. Saat itu Bu Emma hanya tertawa karena dia sudah biasa digoda para lelaki seperti itu. Ini Pak nasinya sama es teh, ucap Bu Emma sembari memberikan pesanan milik Pak Ruli. Makasih ya. Waktu itu Pak Ruli mencoba meminta nomor HP milik Bu Emma mumpung keadaan warung saat itu masih sepi. Bu, saya minta nomor HP-nya boleh? Buat apa Pak? Ya nggak apa-apa, biar punya saja. Saya juga ingin kenal lebih jauh dengan ibu. Bu Emma pun akhirnya memberikan nomor HP-nya kepada Pak Ruli. Ini Pak. Makasih ya Bu. Singkat cerita, Bu Emma dan Pak Ruli semakin dekat. Mereka saling chattingan, kadang juga teleponan. Bu Emma pun merasa nyaman dengan Pak Ruli. Rasa yang sudah lama hilang sekarang muncul kembali. Pak Ruli sempat menyatakan cinta kepada Bu Emma. Akan tetapi Bu Emma belum siap untuk menjawab ungkapan cintanya Pak Ruli. Waktu itu saat sedang teleponan tiba-tiba istrinya Pak Ruli datang. Kamu teleponan sama siapa Mas? Bentak istri Pak Ruli. Suara siapa itu Mas? Tanya Bu Emma. Mas, jawab kamu teleponan sama siapa? Teriak istri Pak Ruli. Dan saat itu juga Pak Ruli mematikan sambungan teleponnya. Aku teleponan sama janda cantik anak satu, ucap Pak Ruli tega. Tega kamu Mas mengkhianatiku, kata istri Pak Ruli. Lagian selama ini kamu tidak bisa memberikan aku anak. Dia memiliki anak dan aku bisa dapat keturunan dari dia, ucap Pak Ruli. Lalu istrinya Pak Ruli langsung menangis terseduh-seduh karena harus menerima kenyataan pahit Pak Ruli yang telah berkhianat. Keesokan harinya, Pak Ruli datang ke warung Bu Emma, tapi Bu Emma jadi cuek karena dia tahu ternyata Pak Ruli sudah memiliki istri. Sudahlah Pak, Bapak tidak usah ganggu saya lagi. Bapak sudah punya istri kan, tapi kenapa ngakunya duda? Saya nggak mau dituduh pelakor Pak, jelas Bu Emma. Istri aku tidak bisa memberikan aku anak Em. Aku juga sudah bosan sama dia. Aku cinta sama kamu Em. Kalau kamu mau jadi istri aku, nanti akan aku ceraikan dia, ucap Pak Ruli. Maaf, saya nggak bisa Pak, jawab Bu Emma. Sementara saat itu Pak Ruli lupa tidak membawa HP. Istrinya langsung mengambil ponselnya dan sakit hati ketika melihat isi pesan yang mesra. Sementara di warungnya Bu Emma, dia pun juga merasa kecewa dengan Pak Ruli. Lebih baik Mbah jangan lagi datang ke warung saya dan jangan ganggu saya lagi, ucap Bu Emma.
Sombong banget kamu Emma, sudah janda aja sombong, kata Pak Ruli. Lalu Pak Ruli pun pergi dari warungnya Bu Emma dengan raut wajah penuh amarah dan juga kecewa. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba saja Bu Emma merasakan pusing saat di dalam warung. Karena beliau tiba-tiba mencium aroma bau busuk yang menyengat masuk ke dalam hidung. Ini bau apa sih Sin? Tanya Bu Emma kepada keponakannya. Gak tahu bule, jawab Sinta. Coba kamu cari siapa tahu ada bangkai tikus Sin. Sinta pun langsung mencari ke sana kemari asal sumber bau bangkai itu, tapi sudah dicari ke sekeliling warungnya ternyata tidak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kok bule. Tapi kok baunya busuk banget ya, sampai aku pusing. Bu Emma pun langsung duduk sejenak untuk menghilangkan rasa pusing pada kepalanya. Dia juga merasakan sakit pada bagian perut. Tiba-tiba ada salah satu kakek-kakek yang datang ke warungnya. Bu Emma pun berpura-pura untuk tidak merasakan sakit. Silakan kek, mau makan apa? Tanya Bu Emma. Namun kakek itu ditanya beberapa kali oleh Bu Emma hanya diam saja. Sin, tolong kamu layani kakek itu. Dia ditanya kok diam saja. Akhirnya Sinta yang menanyakan kepada kakek tua itu untuk melayaninya. Kek, mau pesan apa? Tanya Sinta. Saya pesan nasi pakai telur sama sayur saja. Entah kenapa saat ditanya oleh Sinta, kakek itu langsung menjawab. Beberapa saat kemudian Bu Emma pun duduk di bangku samping kakek tua itu sembari melihat beliau. Kakek dari mana? Tanya Bu Emma memulai pembicaraan. Maaf ya Bu, tadi saya tidak menjawab. Soalnya saya lihat di belakang ibu ada sosok kuntilanak. Sontak saat itu juga Bu Emma langsung terdiam mendengar ucapan dari kakek tua itu. Bagaimana kakek tahu? Kakek ini sebenarnya siapa? Tanya Bu Emma penasaran. Saya datang ke sini karena warung ibu terlihat ada aura hitam dan benar saja. Ternyata ibu diikuti sosok kuntilanak. Saran saya, ibu harus berhati-hati dan juga waspada. Bu Emma pun bingung karena tidak paham dengan maksud dari kakek itu. Setelah selesai makan, kakek itu langsung pergi saja tanpa membayar. Bu Emma pun tidak mempermasalahkan hal itu. Karena yang ada di pikirannya saat itu adalah tentang ucapan dari kakek tua itu. Saat Bu Emma melihat ke arah depan warungnya, aneh sekali, kakek tua itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Malam harinya, di rumah, saat pulang dari warungnya, Bu Emma sedang mandi. Tiba-tiba Bu Emma mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Sontak Bu Emma langsung merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Beliau pun langsung menyelesaikan mandinya karena takut. Segera dia kembali ke dalam kamar untuk ganti baju. Tapi tiba-tiba saja saat sedang di dalam kamar, Bu Emma mencium ada aroma bau busuk sama seperti yang ada di warungnya siang tadi. Bu Emma pun spontan langsung menyemprotkan pengharum ruangan kamar berharap aroma itu menghilang. Akan tetapi tetap masih ada. Tetap saja aroma itu masih terasa sangat menyengat, bahkan baunya sangat anyir sekali. Bu Emma lalu memanggil Amel anaknya untuk membantu mengecek siapa tahu ada bangkai di sana. Mel, sini Mel. Amel pun langsung beranjak menghampiri ibunya. Ada apa Bu? Kamu cium bau bangkai enggak di kamar ibu? Aku enggak mencium bau apa-apa kok Bu. Tapi baunya sangat busuk banget Mel. Tolong kamu carikan ya di pojok-pojok. Siapa tahu ada bangkai cicak atau apa. Amel pun langsung mencari asal dari bau bangkai itu. Akan tetapi saat dia cari ke sana kemari, dia tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, Bu Leha, ibunya Bu Emma, datang ke kamar. Kalian sedang cari apa sih? Tanya Bu Leha. Ini loh Bu, kamar aku kok bau bangkai. Siapa tahu ada bangkai tikus atau cicak, ucap Bu Emma. Ibu kok gak ngecium bau apa-apa ya? Tuh kan Bu, aku juga gak mencium bau apa-apa kok, timbal Amel. Hidung kamu yang bermasalah kali Em, ucap ibunya. Udahlah, nanti juga hilang sendiri kok. Bu Leha dan Amel pun saat itu meninggalkan Bu Emma sendirian di dalam kamar. Malam harinya, tiba-tiba Bu Emma melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pintu.
Kedua matanya merah menyala menatap Bu Emma tajam. Baunya sangat busuk sekali. Sosok itu berjalan menghampiri Bu Emma. Suara langkah kaki sosok itu dan Bu Emma pun langsung ketakutan. Akan tetapi mulutnya sangat ingin teriak namun tidak bisa. Bahkan tubuhnya terasa sangat kaku sekali, tidak bisa digerakkan. Di dalam hatinya, Bu Emma terus membacakan doa, berzikir dan sholawat serta membaca ayat kursi. Sampai pada akhirnya, sosok genderuwo itu pergi menghilang meninggalkan asap yang tebal. Seketika Bu Emma pun merasa lega, namun napasnya masih memburu, tubuhnya gemetaran, keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dan saat itu juga, Bu Emma terus membaca istighfar di dalam hatinya, karena tubuhnya masih terasa sangat kaku sekali. Keesokan harinya, Bu Emma pegel-pegel semua tubuhnya, serta lemas tidak berdaya. Beliau mengalami demam tinggi dan merasakan sakit pada bagian perutnya. Saat itu Bu Emma langsung memanggil ibunya dan anaknya. "Ibu, Amel," teriak Bu Emma. Sontak Bu Lea dan Amel segera menghampiri Bu Emma yang merintih meringis kesakitan di dalam kamar. "Kamu kenapa, Em?" "Sakit Bu, perut aku." Bu Lea langsung memegangi kening Emma dan ternyata keningnya sangat panas sekali. "Ya Allah Em, kamu panas sekali. Ayo kita ke rumah sakit saja sekarang. Mel, panggilin kakek." "Iya Nek." Amel pun saat itu langsung bergegas menghampiri kakeknya yang sedang ada di sawah. "Kek, ayo cepet pulang kek, ibu sakit kek." Karena panik dan cemas, kakeknya Amel dan Amel langsung pulang ke rumah. Kebetulan hari itu hari Minggu, jadi Amel tidak berangkat ke sekolah. Sementara warung makan Bu Emma hari itu tutup. Bu Emma pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Di sepanjang perjalanan, Bu Emma terus merintih merasakan sakit pada bagian perutnya. "Sabar Em, bentar lagi sampai di rumah sakit." Saat itu, tiba-tiba dari selangkangan Bu Emma mengeluarkan darah segar. "Ya Allah, kenapa kamu keluar darah, Em?" ucap Bu Lea panik. "Pak, cepet Pak." Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka sampai juga di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Bu Emma langsung ditangani oleh dokter dan diperiksa. Dokter mengatakan kalau ada masalah pada rahimnya Bu Emma dan harus dilakukan operasi. Bu Lea dan Pak Dodo langsung menyetujui hal itu untuk segera dilakukan operasi. Hari berikutnya, Bu Emma akhirnya dioperasi dan berjalan dengan lancar. Saat itu Bu Emma merasa lebih baik dan tidak sakit lagi pada bagian perutnya. Akhirnya Bu Emma pun sudah diperbolehkan untuk dibawa pulang ke rumah. Akan tetapi selang beberapa minggu, Bu Emma merasakan sakit lagi pada bagian perutnya. Dia terus merintih meringis kesakitan pada bagian perut dan kepalanya. Sampai wajahnya Bu Emma jadi pucat pasi seperti tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Namun meskipun sakit, Bu Emma selalu memaksa untuk buka warungnya padahal dia masih sakit. "Aku mau buka warungnya ya Bu." "Kamu itu sedang sakit Em, sudah istirahat saja di rumah," jawab Bu Lea. "Tapi kalau aku gak jualan nanti Amel gimana sekolahnya?" "Udah, kan ada bapak ibu Em." Memang kedua orang tuanya merupakan orang berada dan serba kecukupan, bahkan kaya dan memiliki mobil sendiri. Akan tetapi, Bu Emma merasa tidak ingin merepotkan kedua orang tuanya. Bu Emma adalah anak sematawayang, jadi kedua orang tuanya selalu menyayanginya. Semenjak bercerai dengan mantan suaminya, kedua orang tuanya kemudian memberikan modal usaha kepada Bu Emma. Singkat cerita, Bu Emma terus merasakan sakit pada perutnya. Darahnya terus mengalir seperti darah haid sehingga Bu Emma harus memakai pembalut setiap 1 jam sekali. Karena merasa khawatir dengan keadaan Bu Emma dan takut kehabisan darah, Bu Lea dan Pak Dodo membawa anaknya pergi ke rumah sakit kembali. Akan tetapi setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa Bu Emma tidak menderita sakit apapun, sehingga Bu Emma hanya diberikan vitamin serta obat pereda nyeri. Namun obat itu sudah diminum beberapa hari masih saja tetap tidak mempan. Hingga suatu ketika, Bu Emma tengah duduk di ruang tengah sambil nonton televisi.
Akan tetapi tiba-tiba ada hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan televisi itu. Bu Emma mencium bau bangkai yang semerbak menyeruak masuk ke dalam hidung. Dia juga melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dia kemudian langsung masuk ke dalam kamar karena penasaran. Dan pada saat masuk ke dalam kamar, betapa terkejutnya ia ketika melihat ada sosok kuntilanak yang sedang duduk membelakangi Bu Emma di ranjang tidurnya. Astagfirullah, ucap Bu Emma terkejut. Beberapa saat kemudian sosok itu membalikkan wajah 180 derajat, tapi tubuhnya masih tetap membelakangi Bu Emma. Allahu Akbar, ucap Bu Emma. Saat itu juga Bu Leha dan Pak Dodo langsung menghampiri Bu Emma. Ada apa, Em? Kamu kenapa teriak? Ibu, Bu, ada kuntilanak, Bu. Sontak Bu Leha dan Pak Dodo langsung melihat ke dalam kamar, namun mereka tidak melihat ada apa-apa. Mana? Kamu pasti kecapean. Kamu hanya berhalusinasi saja, ucap Bu Leha. Udah, kamu istirahat saja di kamar, timpal Pak Dodo. Akan tetapi Bu Emma tetap tidak mau karena dia melihat sosok kuntilanak itu masih ada di sana dan duduk di kasurnya. Aku tidur di kamar Amel saja ya, Bu. Ya udah, ayo ibu anterin kamu ke kamar Amel, kata Bu Leha. Akhirnya ia pun berbaring di kamar Amel dan ditemani oleh Amel. Kamu jagain ibu kamu ya, Nduk. Nanti kalau ada apa-apa panggil nenek atau kakek ya, ucap Pak Dodo. Amel pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Saat itu tiba-tiba saja Bu Emma merintih kesakitan lagi pada bagian perut dan juga alat kelaminnya. Aduh, Ibu sakit lagi, Bu, tanya Amel khawatir. Segera Amel memanggilkan kakek nenek untuk datang ke kamarnya. Kek, Nek, Ibu sakit lagi, ucap Amel. Bu Leha dan Pak Dodo pun langsung menghampiri ke dalam kamar Amel. Saat itu segera Bu Leha pergi ke dapur untuk membuatkan ramuan obat sakit perut. Bu Leha langsung merebus jahe dan kunyit. Beliau juga membuat air bekas perasan beras yang sudah diperas. Setelah jahe dan kunyitnya sudah selesai direbus, segera Bu Leha mencampurkan air jahe dan kunyit itu ke dalam air perasan beras di dalam gelas. Lalu Bu Leha langsung memberikan ramuan obat itu kepada Emma. Ini diminum dulu, Em. Segera Bu Emma langsung meneguk segelas air ramuan obat tradisional itu sampai habis. Rasa sakit yang dialami Bu Emma akhirnya terasa sedikit reda. Singkat cerita, Bu Emma kembali merasakan sakit yang luar biasa, bahkan darahnya terus mengalir keluar dari alat kelaminnya. Saat itu Bu Emma teriak-teriak sampai tetangganya mendengar teriakan dari Bu Emma. Semua pun berkumpul ke dalam rumahnya Bu Leha karena penasaran dengan apa yang terjadi. Salah satu tetangganya menyarankan untuk mencari orang pintar saja karena Bu Emma saat itu terus kesurupan dan juga teriak-teriak. Bahkan sampai tangannya Bu Emma mencengkeram kuat tembok kamarnya. Bu, sebaiknya dibawa ke orang pintar saja. Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu di mana orang pintar itu? Tanya Bu Leha. Itu Pak Rohim saja, Bu. Oh iya, nanti saya minta tolong sama Pak Rohim. Makasih ya Bu sudah menyarankan. Iya Bu, sama-sama. Beberapa tetangganya saling memegangi tubuh Bu Emma yang memberontak akan kabur lari. Lepaskan, teriak Bu Emma. Akan tetapi semuanya tidak akan melepaskan Bu Emma begitu saja karena takut mengganggu warga yang lain. Akhirnya Bu Leha langsung pergi ke rumahnya Pak Rohim untuk meminta tolong. Saat itu Pak Rohim datang ke warung Bu Leha dan membacakan doa-doa kepada Bu Emma. Setelah didoakan ayat kursi, Bu Emma langsung ambruk pingsan dan tubuhnya terkulai lemas. Pak Rohim meminta segelas air kepada Bu Leha. Segera ia pun mengambilkan segelas air putih tersebut. Ini Pak air putihnya, ucap Bu Leha. Lalu segelas air putih itu dibacakan doa-doa oleh Pak Rohim. Beberapa saat kemudian Bu Emma langsung tersadar dari pingsannya. Segelas air putih yang sudah didoakan oleh Pak Rohim pun diberikan kepada Bu Emma. Silakan diminum Bu, sisakan airnya sedikit, ucap Pak Rohim sembari memberikan air putih itu kepada Bu Emma, yang mana langsung diteguk habis tanpa tersisa oleh Bu Emma.
Setelah meneguk, air putih sisanya langsung digunakan untuk membasuh wajah Bu Emma. Akan tetapi tiba-tiba saja Bu Emma batuk-batuk. Sampai pada akhirnya Bu Emma muntah darah dan keluar darah yang berwarna merah kehitaman kental dari mulut Bu Emma. Santet darah sewu. Bu Emma terkena santet darah sewu. Karena santet darah sewu akan membuat korbannya mengeluarkan darah terus-menerus melalui alat kelaminnya. Jelas Pak Rohim. Bagaimana cara menyembuhkan santet itu Pak? Tanya Bu Leha. Kalau masalah ini saya tidak bisa Bu, karena saya belum banyak ilmu. Tapi ini santet harus segera disembuhkan, karena kalau tidak Bu Emma bisa saja kehabisan darah dan meninggal dunia, ucap Pak Rohim. Lalu siapa yang bisa menyembuhkan santet ini Pak? Tanya Bu Leha. Nanti adik dari bapak saya akan saya panggil untuk datang ke sini, karena dia mungkin bisa menyembuhkan segala santet, ucap Pak Rohim. Tapi sabar ya Pak, Bu, saya minta kalian terus membacakan doa dan selalu berzikir, serta membacakan sholawat, karena Pak Zubir nanti akan datang 2 hari lagi, karena beliau sedang mengobati pasien santet di kota lain, jelas Pak Rohim. Singkat cerita, saat malam hari saat Amel sedang akan ke dapur mengambil air putih, sekitar 12 malam pada saat itu, seketika bulu kuduknya merinding saat mendengar ada suara wanita yang menyinden. Karena penasaran, Amel pun langsung mencari dari mana asal sumber itu berasal. Dia berjalan menuju ke belakang dapur dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita yang tengah duduk di depan pintu belakang rumahnya. Bulu kuduk Amel langsung berdiri semua. Amel pun gemetaran, tubuhnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Seketika hembusan angin datang dan bersamaan dengan aroma bau anyir yang menyeruak masuk ke dalam dapur. Sontak Amel pun langsung kembali ngacir ke kamarnya. Namun saat dia sedang berjalan menuju ke kamar, terlihat kamar Bu Emma terbuka sedikit dan Amel mendengar Bu Emma seperti sedang menyinden dan juga menari-nari. Amel mencoba mengintip dari celah pintu dan saat itu dia dikejutkan dengan wajahnya Bu Emma yang menoleh dan menatap tajam ke arahnya dengan kedua mata melotot dan mulut yang menyeringai menyeramkan. Saat itu Amel juga langsung memanggilkan kakek dan neneknya. Kek, nek, kakek, nenek, teriak Amel sembari menggebrak pintu kamar mereka. Akan tetapi kakek neneknya di dalam kamar belum juga membukakan pintunya. Beberapa saat kemudian kakek dan neneknya pun keluar menemui Amel sembari mengucek kedua matanya. Ada apa Mel? Ibu nek, ibu menari-nari sambil nyinden sendiri di dalam kamar, ucap Amel panik. Yang benar kamu Mel, tanya Bu Leha. Iya nek, kek, ayo lihat ke kamar ibu sekarang juga. Dan saat itu mereka pun langsung berjalan menuju ke kamarnya Bu Emma. Benar saja, saat itu Bu Emma sedang menari-nari sambil menyinden. Pak Dodo dan Bu Leha langsung membacakan doa-doa sambil berzikir. Saat itu juga Bu Emma langsung memberontak dan meronta-ronta sampai akan mencekik lehernya Bu Leha. Akan tetapi beberapa saat kemudian, setelah dibacakan doa-doa oleh Pak Dodo dan Bu Leha, saat itu juga Bu Emma langsung ambruk pingsan. Tubuhnya pun langsung dibaringkan di atas kasur. Bu Emma pun pingsan sampai pagi hari. Keesokan paginya, Bu Emma terlihat sangat lesu dan lemes tidak berdaya. Wajahnya sangat pucat sekali seperti orang yang sudah meninggal dunia tanpa ada darah mengalir. Tubuhnya Bu Emma pun semakin kurus kering karena tidak pernah mau makan sama sekali. Tubuhnya menjadi kurus kering keronta. Bu Emma pun pagi itu sangat tidak berdaya. Dia melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dia kemudian dikejutkan dengan datangnya sosok kuntilanak yang berdiri di pojok kamarnya dengan wajah yang menyeringai serta kedua matanya yang melotot. Wajahnya hancur dengan penuh noda darah dan baunya yang sangat busuk menyeruak masuk ke dalam hidung. Saat itu juga Bu Emma langsung merasakan sakit pada bagian perut dan alat kelaminnya. Aduh, sakit, rintih Bu Emma. Dan segera Bu Leha dan Pak Dodo yang mendengar rintihan Bu Leha langsung menghampiri ke kamar anaknya itu. Kamu kenapa lagi Em? Sakit Bu perutku, jawabnya sembari menahan rasa sakit. Wajahnya yang sangat pucat sekali dan lemes tidak berdaya, Bu Leha membuatkan teh hangat untuk Bu Emma ke dapur. Tiba-tiba terdengar ada suara tamu yang datang dan mengetuk pintu beberapa kali.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Leha dan Pak Dodo. Mereka pun langsung keluar untuk membukakan pintu rumahnya. Ternyata Pak Rohim, ucap Pak Dodo. Ini om saya Pak Dodo, jawab Pak Rohim. Ya sudah, silakan masuk. Mereka semua pun akhirnya masuk dan duduk di ruang tamu. Saat itu Pak Zubir ingin melihat keadaan Bu Emma terlebih dahulu. Tolong siapkan daun kelor ditumbuk halus. Terus siapkan juga air bekas perasan beras dicampur dengan air jeruk purut. Nanti malam saya akan datang lagi ke sini, ucap Pak Zubir. Malam hari pun tiba. Saat itu Bu Emma tengah melamun, tatapannya kosong sembari menangis dan tertawa sendiri. Sudah seperti layaknya orang gila. Untungnya saat itu Pak Zubir dan Pak Rohim datang tepat waktu. Pak Zubir langsung masuk ke dalam kamar untuk mendoakan Bu Emma. Pak Zubir dan Pak Rohim membacakan doa-doa bersama untuk mengusir sosok yang ada di dalam tubuhnya Bu Emma. Saat sedang dibacakan doa, tiba-tiba hembusan angin masuk ke dalam kamar. Kamu tidak usah ikut campur, ini bukan urusanmu, ucap sosok yang ada di dalam tubuh Bu Emma. Dan saat itu sosok yang ada di dalam tubuh Bu Emma menatap tajam sampai kedua matanya terlihat putih semua, sembari mulutnya menyeringai menatap wajahnya Pak Zubir. Keluar dari dalam tubuh wanita ini, kamu disuruh siapa? Tanya Pak Zubir. Anak ini harus mati. Saya diperintah tuanku untuk membuat wanita ini mati. Karena wanita ini sudah membuat tuanku sakit hati, ucap sosok itu. Keluar sekarang atau mau saya binasakan, ucap Pak Zubir. Sosok yang ada di dalam tubuh Bu Emma malah semakin bereaksi, sampai akhirnya Pak Zubir berperang dengan sosok yang ada di dalam tubuh Bu Emma. Dengan menggunakan tenaga dalamnya, Pak Zubir berusaha mengalahkan sosok yang ada di dalam tubuh Bu Emma, hingga keringat bercucuran membasahi tubuhnya, sembari mulutnya terus berkomat-kamit membacakan doa. Pak Zubir meletakkan daun kelor yang sudah disiapkan, kemudian diletakkan pada keningnya Bu Emma, sambil membacakan doa-doa. Panas. Sosok yang ada di dalam tubuh itu merasa kepanasan. Saat itu juga Bu Emma langsung jatuh pingsan karena sosok yang ada di dalam tubuh Bu Emma sudah kalah dan keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian Pak Zubir dan Pak Rohim membacakan doa bersama. Beberapa saat kemudian Bu Emma akhirnya sadar. Pak Zubir membacakan doa pada segelas air putih yang sudah disiapkan. Setelah didoakan, air putih itu diberikan kepada Bu Emma. Dia pun meneguk segelas air putih itu dengan perlahan-lahan sampai habis. Alhamdulillah, Bu Emma sudah membaik. Ada orang yang sakit hati kepada Bu Emma sehingga membuatnya dendam, ucap Pak Zubir. Siapa yang melakukan ini semua, Pak? Tanya Pak Dodo. Tidak perlu tahu dari siapa dan jangan dendam, biarkan saja. Karena nanti orang yang sudah mengirimkan santet kepada Bu Emma akan mendapatkan balasannya sendiri, karena santet itu sudah berbalik ke pengirimnya, jelas Pak Zubir. Nanti tolong Bu Emma setiap mandi menggunakan air hangat dengan daun sirih yang dicampur dengan daun kelor setiap harinya. Sebelumnya dibacakan doa terlebih dahulu, ucap Pak Zubir. Selanjutnya air bekas perasan beras yang sudah dicampur dengan perasan jeruk purut itu dicipratkan di sekeliling rumah dan juga warung makan milik Bu Emma untuk menangkal ilmu hitam. Perlahan-lahan Bu Emma pun membaik dan dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Bahkan Bu Emma sudah tidak mengeluarkan darah dari alat kelaminnya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan telah berlalu. Bu Emma akhirnya sudah sembuh total, kondisi tubuhnya juga sudah sehat seperti semula. Bahkan Bu Emma sudah bisa membuka warung makan kembali. Suatu ketika, Bu Emma dikejutkan dengan kedatangan Pak Ruli yang duduk di kursi roda bersama dengan istrinya datang ke warung makan. Assalamualaikum, ucap Pak Ruli dan istrinya. Waalaikumsalam, jawab Bu Emma. Aku mau ngomong sama kamu bentar, ucap Pak Ruli. Mau ngomong apa? Tanya Bu Emma ketus. Aku kesini mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku sudah jahat sama kamu karena akulah yang sudah mengirimkan santet kepada kamu, ucap Pak Ruli. Kenapa, Pak? Apa salahku? Tanya Bu Emma.
Aku sakit hati karena kamu tidak mau sama aku. Padahal aku sudah menyayangi kamu. Ternyata kamu memberikan aku harapan palsu, ucap Pak Ruli. Aku itu tidak mau disebut sebagai pelakor, Pak. Lagian kamu sudah punya istri, jawab Bu Emma. Tolong maafkan saya ya Em. Saya salah, saya hilaf, dan sekarang saya mendapatkan balasannya sendiri. Bulan lalu, aku mengalami kecelakaan saat sedang nyopir dan kaki aku patah terjepit antara truk, jelas Pak Ruli. Ya sudah, saya maafkan Mas. Semoga kamu segera bertaubat ya dan diberikan kesembuhan, jawab Bu Emma. Dan semenjak saat itu, akhirnya Bu Emma tahu siapa yang sudah mengirimkan santet kepadanya. Saat itu di warung kebetulan ada Pak Dodo dan juga Bu Leha, jadi mereka akhirnya juga tahu. Meskipun begitu, Bu Emma dan kedua orang tuanya tidak membalaskan dendamnya. Mereka semua sudah hidup seperti semula. Bahkan Bu Emma juga akan menikah dengan seorang pengusaha tahu yang waktu itu datang ke warungnya. Amel pun senang dan menerima ayah barunya yang sekarang itu. Kehidupannya sekarang menjadi bahagia. Semenjak Pak Ruli yang sudah tidak bisa apa-apa karena kakinya patah semua, istrinya meninggalkan Pak Ruli. Sungguh memprihatinkan nasib yang diterima oleh Pak Ruli akibat ulahnya sendiri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Hilangkan rasa sakit hati apalagi dendam, karena itu merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Siapa yang menanamlah, dialah yang akan menuai. Setiap perbuatan selalu ada balasannya masing-masing. Semoga kita semua mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan perbanyak ibadah kita dan pertebal iman kita supaya terhindar dari ilmu hitam. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.